Kadis Pendidikan Minahasa Utara menepis klaim bahwa nota dinas penempatan PLH Kepsek telah mementahkan surat PLT yang sebelumnya dikeluarkan Bupati Minut Joune Ganda. Hal ini mengemuka buntut adanya pergantian kepala sekolah melalui surat nota dinas yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Minahasa Utara. Menurut Kadis Pendidikan Minahasa Utara Aldrin Posumah, nota dinas PLH yang diberikan sifatnya sementara untuk menggantikan Kepsek yang dinonaktifkan karena diduga bermasalah. Posumah menegaskan, oknum Kepsek yang dinonaktifkan ini akan diperiksa inspektorat dan jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah maka jabatannya dikembalikan kembali. Ia menambahkan bahwa tindakan menonaktifkan sementara Kepsek ini diambil sebagai bagian dari langkah pembinaan dari Dinas Pendidikan. Jadi yang kita dapatkan temuan di lapangan itu SDN 2 Ermadidi dengan SDN Kres Laikit dan satu pengawas. Nah, banyak kan yang mempermasalahkan kenapa SK Bupati dipatahkan dengan nota dinas kepala dinas. Penjelasan saya seperti ini, ya. Temuan yang kita temukan contoh SDN 2 Ermadidi itu kan kurang lebih 2 bulan dia masuk kerja kan. Nah, PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai, Jumto PP 94 tahun 2020 tentang disiplin pegawai kan, pasal 1 ayat 11 ASN PNS itu masuk kerja dan mentaati jam kerja. Jadi bunyi. Nah, ini kan dilanggar. Kemudian kita juga ngecekkan dana bos ini, kenapa dia mendatangkan bendahara dari sekolah di apa sana itu, perbatasan dengan Minahasa. Andai. Di apa kemah sana ujung Makalisung, guru di sana kok dijadikan bendahara di sini. Nah, makanya maksudnya tidak ada guru di situ dan yang bisa dijadikan bendahara. Sehingga kan ya kita kita BAP, kita minta inspektorat untuk pemeriksaan khusus dulu itu. Kita PLH-kan dulu, kita bebaskan dulu ini kepala sekolah, dia tetap di situ. Kita tidak akan pindahkan sebelum diperiksa. Bebaskan dulu. Setelah selesai pemeriksaan khusus dari inspektorat, kalau tidak terbukti kita akan kembalikan. Kalau terbukti ya SK Bupati yang akan mengganti. SK Bupati ini sementara sebagai pembinaan. Sama dengan Laikit. Kita kan tidak keluarkan DP kepala sekolah. Kita PLH-kan dulu. Kenapa kita mau PLH-kan kan? Untuk itu dulu, periksa dulu. PLH-kan dulu. Periksa, setelah ada temuan, setelah selesai pemeriksaan inspektorat kan dia kasih laporan. Oh, tidak terbukti, tidak ada kan? Oh, terbukti. Kalau tidak terbukti kan kita kembalikan. Kita penota dinas kan tidak akan bertahan dengan sekian tahun. Kita belajar di BKD bukan cuma kasih keluar nota dinas. Sekarang 8 tahun kemudian di BKD kita tahu. Selesai itu kan tidak terbukti kan kita kembalikan. Kalau terbukti SK Bupati yang akan mengganti dia. Sama dengan pengawas kan. Tuh, kita panggil dia. Dia bilang, oh nyak pernah kita minta-minta doi.
Sekarang kita mau panggil DP guru-guru, kita mau klarifikasi, betul. Ya minta doi ada bukti. Setelah itu kita sebab dapat di sini. Betul enggak ya, kalau enggak kan kita kembalikan dia 1-2 minggu kan. Itu cara pembinaan Kadis Pendidikan yang baru. Jangan dibiarkan. Besok juga kita akan datangkan Sumsilo. Kita panggil dana PIP itu kenapa 2 tahun ya. patut diduga Anda gunakan untuk apa itu, tidak disalurkan ke anak-anak kan? Kita cek. Senada, Sekretaris Dinas Pendidikan Jen E. Sangiang menjelaskan bahwa benar ada 2 Kepsek yang dinonaktifkan sementara lewat surat nota Dinas Pendidikan. Dan pengganti jabatan Kepsek yang nonaktif sementara ini di-PLH-kan kepada guru dari sekolah lain dan yang 1 Kepsek lagi ditugaskan dari Dinas Pendidikan Mulut. Oke, terima kasih. Untuk kepala sekolah ada 2 kepala sekolah yang sementara diberikan nota tugas PLH ya, PLH. Berarti hanya sementara. Yang diutus itu adalah kepala sekolah dari sekolah lain dan ada 1 dari dinas. Tetapi mereka hanya memiliki nota dinas PLH. Apabila dari inspektorat menyatakan bahwa kepala sekolah bersangkutan, yaitu dalam hal ini SD Negeri 2 dan SD Impres Laikit, tidak ditemukan atau tidak bermasalah, maka otomatis akan dikembalikan. Batas waktunya 1 bulan. 1 bulan. Ya, 1 bulan. Tapi yang menentukan itu adalah bagian pemeriksaan dari inspektorat. Lanjut, Sangiang menjelaskan langkah Dinas Pendidikan menonaktifkan sementara kedua Kepsek tersebut didasarkan atas adanya laporan dari masyarakat, orang tua murid, dan komite sekolah. Berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang diberikan oleh masyarakat, orang tua murid, dan juga dari komite sekolah. Contohnya dari SD Negeri 2 itu memang kepala sekolah beberapa waktu tidak masuk dikarenakan karena suaminya kurang sehat, sakit, dalam keadaan sakit, jadi tidak melaksanakan tugas. Jadi sebagai kepala sekolah kan dia harus memanage. Kalau dia tidak masuk berarti kan sekolah dalam hal ini tidak jalan sepenuhnya. Baru ada juga laporan bahwa perpustakaan dibuat dapur dan tempat tinggal, dan itu juga sudah dilihat memang kebenarannya benar. Baru ada juga laporan bahwa kepala sekolah tidak membayar guru honor, ya, dan itu dibenarkan dari guru honor tersebut. Dan sementara ini lagi diproses. Kalau sudah selesai berarti kita tinggal menunggu petunjuk dari Bupati apakah kita menindaklanjuti selanjutnya atau kita mengembalikan kepala sekolah tersebut. Hal itu juga bisa di sekolah lain lagi yang di SD Impres Laikit. Dengan bukti-bukti yang ada, dari laporan juga dari guru ada juga yang berupa WA, screenshot itu menjadi bukti, dan ini juga sementara diproses. Yang SD Impres Laikit memang ada beberapa bukti fisik ya, dari beberapa mungkin yang mengenai pinjaman uang dan juga WA yang mengatakan bahwa permintaan uang yang disetor ke dinas dan pengawas. Itu adalah bukti fisik di kita berupa screenshot dari WA. Nah, untuk sementara kita lagi selidiki, dan kebijakan dari kepala dinas, seluruh guru yang terkait tersebut, mulai dari kepala sekolah dan guru-guru yang terlibat, mereka akan dipanggil dan kita akan BAP lagi. Dari Minahasa Utara, Haryadi melaporkan.